Shalom, Renungan Harian Rabu 1 Februari 2023 dengan judul Kedamaian dan Kemuliaan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada Mizbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Imamat pasal 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dengan bacaan harian, Imamat pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun serta umat Israel membawa korban-korban kepada Tuhan agar mereka berdamai dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya umatnya tidak menjauh darinya, tetapi bersekutu dengan Dia dan tetap bisa menikmati berkat-Nya. Tanpa pendamaian dengan Tuhan, maka tidak akan ada persekutuan dengan Tuhan, karena dosa menjauhkan kita dari Allah. Dalam Perjanjian Lama, begitu banyak syarat untuk bisa berdamai dengan Tuhan, dan hanya imam yang dapat masuk dalam bait Allah. Tapi syukur kepada Tuhan karena begitu besar kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan umatnya, maka kita orang percaya telah didamaikan dengan Tuhan melalui korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Tuhan begitu menginginkan diri kita. Karya salib Yesus yang kita terima membuat kita layak dan dapat berhubungan secara pribadi dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Pendamaian dengan Tuhan membuat kita terus merasakan kedamaian. Jadi, apa yang menjadi bagian kita? Datang mendekat selalu kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan total kepada Tuhan. Musa dan Harun disuruh Tuhan untuk masuk dalam bait Allah dengan iman dan korban supaya pendamaian itu terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana kita sekarang adalah tetaplah dekat dengan Tuhan supaya bisa terus merasakan kedamaian yang sejati dan indahnya hubungan dengan Tuhan. Kedamaian yang kita terima penuh dari Tuhan dapat membuat kita menjadi pembawa damai. Izinkanlah Sang Raja Damai bertahta dalam hidupmu. Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan akan selalu menikmati kemuliaan Tuhan. Dan orang yang selalu dalam hadirat Tuhan punya hubungan yang indah dengan Tuhan pasti akan menjadi berkat dan menikmati berkat Tuhan. Inilah kemuliaan yang Tuhan janjikan itu. Amin. Bahan refleksi untuk kita. Masihkah saya di dalam hadirat Tuhan? Adakah kedamaian dari Allah untuk memenuhi hidup saya? Apakah setiap saya datang kepada Tuhan, saya datang dengan iman dan penyerahan total? Apakah Tuhan yang bertahta dalam hidup saya sehingga saya menikmati kemuliaan Tuhan? Power statement. Orang yang selalu dalam hadirat Tuhan pasti akan selalu menikmati kedamaian, kemuliaan, dan kemurahan Tuhan. Itu pasti. Mari kita berdoa. Tuhan, bawa aku untuk selalu dekat denganmu, terus tinggal dalam hadirat-Mu sehingga aku bisa menikmati kedamaian dan kemuliaan-Mu setiap waktu. Amin.